Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ulil fadli wal kiram, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin hadirat yang maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita selaku orang tua bagaimana cara mendidik anak-anak itu dengan baik. Kata Rasulullah, "Addibu auladakum qabla wiladatih." Didiklah anak-anakmu itu sebelum mereka dilahirkan. Artinya kalau mau dapat anak yang baik, maka ibu bapaknya mesti memulainya dengan hal-hal yang baik. Lalu apa tugas orang tua kita? Kata Nabi SAW, yang pertama adalah ayyuhsinasmahum, memberikan nama yang terbaik kepada anak kita. Anak ini tidak boleh dianggap enteng memberi nama yang terbaik. Kenapa? Al-asma ad-du'a, karena nama-nama itu adalah doa. Kata Rasulullah, khairul asma'i ubbida wa hummida. Sebaik-baik nama itu adalah yang dimulai dengan ubbida wa hummida. Ubbida itu dimulai dengan kata Abdul. Misalnya Abdullah, Abdurrahman, Abdul Razak, Abdul Majid. Kemudian hummida dimulai dengan puji-pujian, dimulai dengan kata Muhammad. Muhammad Nur, Muhammad Idrus. Sehingga ada orang yang datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, telah lahir anakku." Apa kata Nabi? Beri nama anak itu Ibrahim. Di hari ke-7 potong rambutnya. Kenapa dipotong rambutnya? Agar ditimbang dengan emas, lalu emas itu kemudian disedekahkan kepada orang-orang fakir dan miskin sebagai tanda rasa syukur. Di hari yang ke-7 potongkan kambing sebagai akikah. Al-gulamu murtahinun. Anak itu tergadis sampai di akikah. Ya, makanya kalau di sini ada umur 60 tahun, 70 tahun belum diakikah, nah akikah sekarang. Nah, yang namanya orang tua mungkin dulu dia tidak paham namanya akikah atau tidak punya kemampuan untuk mengakikahkan anaknya, sehingga sampai hari ini kita belum diakikah. Maka bapak ibu akikahkanlah dirinya ketika mampu. Ya, tapi ajanan itu aja kok. Ya, karena kamu sudah nenek-nenek. Itu akikah. Begitu pentingnya mendidik anak ini, sampai memberi nama pun diperhatikan. Ada orang yang bernama Haraka. Kata Rasulullah, "Wahai Haraka, ganti namamu." Nama itu tidak baik. Haraka artinya terbakar. "Ya Rasulullah, saya tidak mau mengganti nama saya. Itu adalah pemberian nenek saya." Apa yang terjadi? Suatu ketika dia pulang ke rumahnya terbakar. Nama itu adalah doa. Ya, cuma sayangnya anak-anak kita kalau dikasih nama yang baik-baik, dia yang rubah. Dikasih nama Abdullah, dirubah lagi, Bleki. Padahal kau tidak tahu Bleki itu Asubolong. Dikasih nama Muhammad Sulaiman, disingkat lagi Sule. Jadi nama adalah doa. Itu pertama, memberi nama kepada anak dengan nama yang baik. Maka panggillah anakmu dengan nama-nama yang terbaik, karena itulah adalah doa. Anaknya sudah kurus, dia panggil Lacadok, ya, makin kuruslah dia. Ya, anaknya sudah gemuk, dipanggil lagi Lacomok, pede bekak nih. Jadi nama itu adalah doa. Satu, memberi nama yang terbaik. Yang kedua adalah wa'adabah, mengajarkan anak akhlak yang baik. Misalnya mengajarkan kejujuran. Itu sebabnya ada sunnah Nabi namanya mentahnik. Mentahnik itu ketika anak baru lahir, Rasulullah menghaluskan kurma, lalu disuapinlah anak yang baru lahir ini, berikan kepada mulutnya. Salah satu hikmahnya itu adalah memudahkan pencernaan si anak. Yang kedua, kurma itu adalah menghangatkan badan. Karena ketika anak baru lahir, itu dia merasa kedinginan karena sudah tidak terlindungi lagi sebagaimana di dalam perut ibunya. Maka kurma itu menghangatkan badannya.
Dan ulama tasawuf mengajarkan, saat engkau memberikan anakmu kurma yang telah dihaluskan, maka disitulah kau berdoa, ya Allah, jadikanlah mulutnya anakku ini sebagaimana mulutnya Rasulullah, sebagaimana lidahnya Rasulullah. Tidak ada yang dia ucapkan kecuali kebenaran dan kejujuran. Nah, tapi apa boleh dikata, kitalah orang tua yang mengajarkan anak itu tidak baik. Nah, contoh ini, misalnya ada orang tua, ketika anaknya selalu dibawa kemana-mana, dia selalu mengatakan, ibu, saya mau pipis, sehingga anak itu mau kencing. Tapi karena malu mendengar kata pipis didengar oleh banyak orang, maka diganti kata pipis itu dengan menyanyi. Wahai anakku, kalau kamu ingin kencing, ingin pipis, jangan bilang saya mau pipis, rubah itu, saya mau menyanyi. Akhirnya berubahlah itu, saya mau menyanyi, artinya dia mau kencing. Suatu ketika orang tuanya keluar kota, neneknya lah yang menjaga si anak ini. Neneknya jaga. Sampai malam si cucu mengatakan, nenek saya mau menyanyi. Kata neneknya, jangan kau menyanyi, nak mengganggu tetangga. Tetangga sudah pada tidur. Nenek, saya tidak bisa lagi tahan, saya mau sekali kak menyanyi. Tidak boleh nak mengganggu. Nenek tidak bisa tahan, mau sekali kak menyanyi. Oke lah, kalau kau mau menyanyi, menyanyilah di telinga nenek. Akhirnya dikencingilah telinga neneknya. Itu baru persoalan bahasa saja. Persoalan satu bahasa mengakibatkan fatal terhadap neneknya. Makanya kita ini si nenek, didik pula lah anakmu dengan cara, cucumu dengan cara-cara terbaik. Biasa anak kita tidak mau ke sekolah, melapor ke neneknya. Nenek, saya tidak mau ke sekolah. Orang tua marah. Oh, kamu tidak usah hiraukan orang tua, tinggal di rumah nenek, kau aman. Disemeslah gurunya, maaf Pak Guru, cucu saya tidak ke sekolah karena sakit. Padahal tidak sakit, nah, diajarkan bohong. Namanya Pak Guru habis pulang dari sekolah, dia ingin mengunjungi anak muridnya di rumah neneknya. Akhirnya datanglah si guru, si nenek melihat, dipanggil cucunya. Nak, kamu pergi dulu sembunyi. Nak. Kenapa, Nek? Tadi saya SMS gurumu bahwa kau sakit padahal kau tidak sakit. Sembunyi kamu dulu. Kata cucunya, nenek juga sembunyi. Kenapa? Karena saya juga SMS guru saya bahwa saya tidak naik ke sekolah karena nenekku meninggal. Nah, kalau cucu dan nenek sudah seperti ini, aja memang Indonesia. Ya. Itu pentingnya mengajarkan anak kejujuran. Wa yu'allimuhumul kitaba. Tugas orang tua mengajarkan menulis, mengajarkan membaca, mengajarkan Al-Quran. Maka yang paling wajib mengajarkan anak itu adalah bapak ibunya. Jangan bebankan kepada guru mengaji. Kalau kau bebankan pada guru mengaji, isengnya lemo. Ya sering-seringlah bawakanlah guru mengaji ayam panggang. Ya, undang-undanglah dia makan-makan yang enak supaya guru mengaji itu kuat mengajar. Gaji sudah kurang, orang tua tidak pernah datang membawakan makanan. Pembayaran 3.000 per bulan menunggak 5 bulan. Maka dia nafas aja pak guru-guru mengaji. Ajarkan anakmu mengaji. Ada orang 2 anaknya, 1 laki-laki 1 perempuan. Yang ini diajarkanlah ilmu umum, tidak ada ilmu agama, tidak mengajarkan anaknya mengaji sampai dia besar. Yang 1 tinggal di Jakarta dan menjadi seorang pejabat yang tinggi jabatannya, dan yang perempuan tinggal di Bandung itu menjadi pengusaha wanita yang kaya. Tiba masanya orang tua menelpon, wahai anakku, halo Jakarta, segera pulang, orang tua lagi sakit. Halo Bandung, nah itu yang tinggal di Bandung. Segera balik ke kampung, orang tua lagi sakit. Sampailah anaknya yang 2 ini, kata orang tuanya, wahai anakku, kiranya penyakit inilah yang akan menjadi akhir kehidupan saya. Saya ingin engkau membacakan surah Yasin kepada saya, wahai anak. Si kakak mengatakan, kamu saja dek, kamu kan mungkin pintar mengaji. Ide gagah, ide nak kamu lah, saya juga tidak pandai mengaji. Akhirnya si orang tua meninggal ini tanpa ada satupun anaknya yang bisa membacakan surah Yasin. Di saat orang tua tidak minta harta, di saat orang tua tidak lagi minta jabatan anaknya, fasilitas yang ada, tapi yang dia minta, bacakanlah surah Yasin. Tapi ternyata tidak ada anaknya yang mampu membaca. Kenapa? Karena orang tua yang tidak mengajarkan Al-Quran kepada anaknya. Wa yu'allimhumul kitab. Wasibaha, ajarkan anakmu berenang. Warimaya, ajarkan anakmu memanah, keterampilan. Wa alla yarzuqu illa thayyiban, jangan engkau memberikan anakmu kecuali makanan itu yang halal.
Apa yang mampu merusak otak anak ini? Salah satunya adalah makanan yang haram. Wa ayyuzawwijahu idza adraka, dan jika sampai masanya engkau nikahkanlah anakmu. Inilah tugas orang tua. Yang terakhir Bapak Ibu, ada orang di Jawa itu 14 anaknya. Kalau di Sorong ini apa sudah ada yang 14 anaknya? Satu ibu 14 anaknya. Kalau yang banyak itu ada 12 anaknya tapi 3 ibunya. Istri pertama, istri kedua, istri ketiga. Iya. Kalau kita bapak-bapak tidak usah pikir istri pertama, istri kedua, ketiga. Apa kong kato cama bene berarti cawi tarakone lalam. Ini kong kato kana si di lopagana dua, lo kedua lopagana telu berarti si topo-topo tarakone lalam. Kenapa tanggung jawab berat? Nah, Bapak Ibu sekalian, 14 anaknya itu semuanya berhasil. 3 doktor, 8 S2, selebihnya S1. 14 anaknya semua berhasil. Kan enak kalau begitu. Biar 2 anak, 1 yang selalu minum minuman keras, 1 bandar narkoba, malah asal padahal cuma 2. Ini 14. Ditanya apa rahasianya? Ternyata rahasianya cuma 2. 2 rahasia sehingga Allah memberikan anak yang baik, anak yang soleh, anak yang berhasil. Pertama adalah ternyata sejak pengantin baru, orang tuanya komitmen sholat tahajud. Suami tahajud, istri terhajud. Dan setiap selesai tahajud di waktu malam, maka dia pun mendatangi satu-satu anaknya dan mendoakan kebaikannya. Itu tahajud. Bapak-bapak biasa tahajud kan? Biasa. Selesai tahajud membangunkan istri. Betul? Betul? Ini membangunkan untuk apa? Membangunkan tahajud atau membangunkan yang lain? Dibangunkan istrinya, kau bangun juga. Bangun tahajud istrinya, didoakan 14 anaknya. Yang kedua, bukan hanya tahajud, ternyata orang tuanya adalah ahli sedekah. Kalau ada orang yang tidak mampu, walau dia kehidupannya sederhana, dia beri bantuan sesuai dengan kemampuannya. Inilah yang menyebabkan setiap dia sedekah, dia doakan anak-anaknya berhasil. Dengan izin Allah, 14 anaknya Allah berikan keberhasilan yang luar biasa dan juga menjadi anak yang saleh. Billahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum.